Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasana Estiningsih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengembangan kurikulum PAI di sekolah umum. Baiklah, untuk poin yang pertama, saya akan membahas bagaimana kritik terhadap pengembangan kurikulum PAI di sekolah umum. Pengembangan kurikulum PAI diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan untuk menghasilkan ataupun memperbaharui kurikulum yang sebelumnya telah dilaksanakan untuk bagaimana dianalisis ke depannya agar PAI itu menjadi semakin baik lagi. Untuk kurikulum PAI sendiri bisa dikatakan berhasil tapi juga bisa dikatakan gagal. Kurikulum PAI dikatakan berhasil karena dilihat dari segi aspek. Yang pertama yakni dengan adanya program pendidikan agama Islam di sekolah umum, maka di sini dilihat dari perspektif cita-cita pendidikan nasional, maka Departemen Agama telah berhasil untuk mewujudkan cita-cita konvergensi. Karena di sekolah umum siswa dapat mempelajari ilmu agama. Yang kedua adalah sekolah umum tidak lagi bersifat sekuler karena di dalamnya ada ilmu agama yang dipelajari. Dan yang ketiga adalah untuk sekolah madrasah atau sekolah Islam yang lainnya yang sebelumnya beranggapan bahwa ilmu-ilmu umum itu tidak perlu dipelajari, maka dengan adanya ini mereka dapat mempelajari ilmu-ilmu umum atau juga sebaliknya. Kemudian kurikulum PAI dikatakan gagal karena dalam praktiknya itu selalu mengedepankan aspek kognitifnya saja untuk aspek afektif dan juga konatif politisnya, yakni kemauan dan tekad untuk pengamalan dari nilai-nilai agama itu kurang begitu diperhatikan, sehingga nantinya akan terjadi kesenjangan antara pengetahuan dan juga pengamalannya, dan juga berimbas kepada kurangnya bisa membentuk pribadi-pribadi yang bermoral. Karena pada intisarinya PAI itu adalah pendidikan bermoral. Untuk kelemahan dari PAI sendiri di sekolah-sekolah di kesenjangan antara pengetahuan dan juga pengamalannya, dan juga berimbas kepada kurangnya bisa membentuk pribadi-pribadi yang bermoral. Karena pada intisarinya PAI itu adalah pendidikan bermoral. Untuk kelemahan dari PAI sendiri di sekolah-sekolah umum, yang pertama adalah PAI kurang bisa untuk merubah pemikiran yang secara kognitif itu menjadi makna nilai-nilai yang bisa menjiwai kepada peserta didik, yang seharusnya nilai-nilai itu diinternalisasikan kepada peserta didik, maka itu akan mengalami kendala. Yang kedua adalah PAI kurang bisa berkolaborasi dengan ilmu-ilmu umum. Yang ketiga adalah PAI yang sifatnya kurang bisa menjawab dari perubahan-perubahan sosial yang terjadi karena kurang bisa bersifat kontekstual. Nah, dari kelemahan-kelemahan dari PAI sendiri, maka bermuara kepada PAI itu titik lemah. Pembahasan yang kedua yakni tentang motif pengembangan kurikulum PAI. Pengembangan kurikulum PAI ini terjadi ketika kurikulum yang telah diterapkan sebelumnya itu tidak relevan dan tidak efektif lagi menghadapi tuntutan zaman yang ada. Jadi di sini bagaimana kurikulum yang telah dibuat sebelumnya itu harus diperbaharui agar tidak berpengaruh kepada pendidikan, kepada siswa, kepada proses belajar mengajarnya. Untuk motif dari pengembangan kurikulum PAI, saya memaknai bahwa
motif itu adalah suatu dorongan. Jadi dorongan dalam melakukan pengembangan kurikulum PAI itu dilatar belakangi oleh adanya kelemahan-kelemahan yang terjadi pada PAI itu sendiri yang tadi sudah saya jelaskan. Kelemahannya terletak pada metodologi dan juga orientasinya. Jadi di sini motif terkuat atau dorongan terkuat terjadinya pengembangan adalah pada kelemahan dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi, kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan PAI di sekolah umum. Kita ketahui bersama bahwa di sekolah umum itu berbeda dengan madrasah dalam segi pelaksanaan pendidikannya. Untuk perbedaan yang secara mendasar saja, pada sekolah umum itu PAI sudah dari dulu dianggap sebagai mata pelajaran yang kurang begitu disenangi, kurang begitu penting. Lebih penting mengedepankan ilmu-ilmu umumnya. Sedangkan di madrasah sendiri kita ketahui bersama bahwa nilai-nilai agama itu adalah nilai-nilai yang diutamakan dalam proses belajar mengajarnya. Saya Pipit Lia Pasira akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nurul mengenai pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah umum, khususnya pada jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK. Kita ketahui bersama teman-teman bahwa kurikulum pendidikan agama Islam itu terdiri dari berbagai aspek. Ada aspek Al-Quran dan Hadis, aspek keimanan atau akidah, aspek akhlak, aspek fikih, dan juga aspek tarikh atau sejarah Islam. Masing-masing aspek itu saling berkaitan satu sama lainnya dan saling melengkapi juga. Namun perlu kita ketahui bahwa secara teoritis mereka itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Misalnya, aspek Al-Quran dan Hadis itu menekankan kemampuan siswa untuk bisa membaca dan menulis Al-Quran. Nah, aspek akidah itu berkenaan dengan keyakinan mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala yang harus ditanamkan pada diri peserta didik. Selanjutnya, aspek akhlak menekankan kemampuan siswa untuk membiasakan perilaku-perilaku yang baik dan meninggalkan perilaku-perilaku yang tercela. Kemudian ada aspek fikih di mana siswa dituntut untuk bisa melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir ada aspek tarikh, itu berkenaan dengan ibrah atau pengambilan hikmah dari setiap kejadian-kejadian yang terjadi yang dialami oleh umat muslim. Jadi dari situ kita mengambil pelajaran berharga dari setiap kejadian yang ada. Salah seorang pakar yaitu Hasbi Al-Siddiqi juga berpendapat bahwa ada 3 objek kajian pendidikan agama Islam. Yang pertama ada tarbiyah jismiyah, artinya segala rupa pendidikan itu akibatnya adalah menyehatkan jasmani manusia. Yang kedua ada tarbiyah akliyah, yang artinya segala rupa pendidikan itu mengakibatkan mencerdaskan pemikiran dan mempertajam akal. Yang ketiga ada tarbiyah adabiyah, artinya segala rupa pendidikan itu mampu untuk meningkatkan perangai dan meningkatkan budi pekerti yang dimiliki oleh manusia. Jadi konsep yang diusung oleh ahli ini mengatakan bahwa sangat banyak sekali yang dilingkupi oleh pendidikan atau masuk dalam objek kajian pendidikan agama Islam yang khususnya diterapkan di sekolah umum. Terkait perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia, itu dari masa ke masa mengalami perubahan. Terlebih pada saat Indonesia mengalami pergantian kepemimpinan, pasti seluruh aspek kehidupan akan mengalami perubahan, tidak terkecuali pada aspek pendidikan. Begitu pula pada pendidikan agama Islam, mengalami perubahan kurikulumnya mulai dari pasca kemerdekaan Indonesia setelah tahun 1945 sampai dengan era reformasi. Pada tahun 1945 atau pasca kemerdekaan, kurikulum pendidikan agama Islam masih sangat sederhana dan materi atau pelajaran agama Islam belum masuk ke dalam sistem pendidikan nasional. Kemudian pada kurikulum 1951
pendidikan agama Islam sifatnya opsional, tetapi sudah ditetapkan pada jenjang pendidikan SD sampai perguruan tinggi. Artinya apa? Di sini bagi yang menghendaki ingin mengikuti pendidikan agama Islam maka dipersilahkan. Tapi jika tidak mengikuti juga tidak apa-apa. Selanjutnya yaitu pada masa Orde Lama. Pada saat itu posisi pendidikan agama Islam disejajarkan dengan budi pekerti. Dan juga pendidikan agama Islam masuk ke dalam pendidikan dan bagian dari cinta tanah air. Dan yang perlu diketahui juga bahwa pendidikan Islam pada saat itu masih dipengaruhi oleh paham komunis. Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya itu terjadi perubahan yang cukup signifikan, terlebih saat dikeluarkannya TAP MPRS. Kemudian pada era reformasi, yaitu pada kisar tahun 2004 itu dikeluarkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, dan kemudian pada tahun 2006 dikeluarkan KTSP atau kurikulum standar satuan pendidikan. Lebih jelasnya silahkan kalian lihat tabel berikut ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran PAI di sekolah umum. Ada 3 model yang digunakan di Indonesia. Yang pertama ada model dikotomi, yang kedua ada model mekanisme, dan yang ketiga ada model organisme. Yang pertama yaitu model dikotomi, artinya di sini bahwa pendidikan agama dengan pendidikan umum itu dibedakan. Pendidikan agama lebih cenderung bersifat keakhiratan atau spiritual, sedangkan pendidikan umum itu mengenai aspek-aspek kehidupan seperti nilai-nilai sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya. Jadi intinya di sini pada model dikotomi ini terjadi perbedaan, yaitu mengenai penerapan pendidikan agama dan juga pendidikan umum. Selanjutnya yaitu model mekanisme. Model mekanisme ini menganggap bahwa kehidupan terdiri dari berbagai aspek, dan pendidikan sebagai tempat untuk menanamkan nilai-nilai dari aspek-aspek tersebut. Di sini agama berkedudukan sebagai salah satu aspek yang mengisi sendi kehidupan. Dan model mekanisme ini cocok diterapkan untuk sekolah yang menginginkan kepribadian religius pada siswa atau peserta didiknya. Yang terakhir yaitu model organisme. Dalam konteks pendidikan Islam, model organisme ini bertolak dari aktivitas kependidikan yang merupakan sebuah sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang bekerja sama dan terpadu untuk menuju atau mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini perwujudannya untuk mewujudkan nilai-nilai religius dalam kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami pemakalah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.